Oke guys, kembali lagi bersama channel YouTube gua di Ari Pandu. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang unik, yaitu materi tentang akuntansi. Tentunya di sini teman-teman banyak yang salah paham dan keliru tentang akuntansi ya. Jadi mereka berpikir bahwa akuntansi itu berhubungan dengan matematika, bahkan menyerupai ilmu matematika. Padahal di sisi lain akuntansi bukan matematika ya. Kita lihat bertolak belakang dari mata pelajaran matematika. Jadi matematika itu berhubungan dengan rumus-rumus, seperti ini adalah rumus aljabar. Berbeda dengan akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah suatu konsep ya. Jadi dia itu merupakan satu bagian yang berawal dari transaksi kemudian berakhir dalam laporan keuangan. Tentunya akuntansi itu tidak sesulit dari matematika. Nah, maka dari itu guys, jadi kita akan membahas tentang dasar-dasar akuntansi ya, biar kalian dari sekarang terkonsep ingin melanjutkan nanti jika kalian masih SMP mau melanjutkan ke SMK untuk jadi jurusan akuntansi, atau yang dari SMA atau SMK kalau tertarik dengan akuntansi kalian bisa kuliah mencari jurusan akuntansi. Tentunya di sini akuntansi itu bisa dibilang merupakan bagian dari ilmu sosial ya. Jadi ilmu sosial itu merupakan cabang-cabang yang terdiri dari beberapa rumpun-rumpun ilmu sosial, seperti yang pertama geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, manajemen juga termasuk ya. Nah, ruang lingkup ilmu sosial itu atau IPS ya sangat luas. Makanya di sini dari sekarang kalian berpikir mau kemana kalian nanti akan lanjut. Oke, dari sekarang benak kalian dipikirkan baik-baik, karena apalagi lapangan pekerjaan dari akuntansi itu sangat luas ya. Bisa saya berikan luas, kenapa sangat luas? Jadi bisa saya paparkan sedikit. Saya sendiri S1-nya akuntansi, jadi setelah tamat ada beberapa lowongan pekerjaan yang bisa saya masuki. Jadi tamat akuntansi bisa bekerja di bank, di koperasi, di hotel, ataupun perusahaan-perusahaan. Intinya, dimanapun organisasi yang berhubungan dengan keuangan, disitulah lapangan kerja akuntansi. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Jadi biar kalian termotivasi dengan video materi saya, sebelumnya kalian harus menyimak dengan baik-baik materi yang saya sampaikan. Oke, langsung saja. Akuntansi ya. Akuntansi itu secara umum ya, jika didefinisikan atau diartikan adalah suatu sistem ya. Akuntansi itu adalah suatu sistem di mana sistem itu berawal dari kegiatan-kegiatan transaksi antara pihak pertama dengan pihak kedua yang sepakat untuk membeli barang dan jasa. Nah, dari transaksi itulah dibuat dalam laporan keuangan. Itu secara simpel. Jadi kesimpulannya adalah akuntansi itu adalah suatu sistem menganalisis, mengolah, mengidentifikasi data-data keuangan yang akhirnya nanti termuat dalam pembukuan atau laporan keuangan, seperti itu. Nah, jadi akuntansi itu sebenarnya prosesnya awal mula siklus akuntansi itu adalah dari transaksi. Tentunya kalian sudah tahu transaksi itu seperti apa ya. Jadi transaksi itu adalah kegiatan ya, kesepakatan antara penjual dan pembeli atau pihak pertama dengan pihak kedua untuk membeli suatu barang maupun jasa, baik pembeliannya secara tunai ataupun secara kredit. Oke, jadi transaksi kalian sudah tahu. Jadi awal mula siklus akuntansi itu adalah dari transaksi. Nah, kemudian dengan adanya transaksi, barulah langkah kedua, yaitu kita membuat namanya kalau di dalam siklus akuntansi itu adalah membuat jurnal umum. Jadi jurnal umum itu adalah suatu jurnal di mana memuat kegiatan operasional yang bersifat umum, seperti yang tadi, misalnya transaksinya adalah dibeli barang dagangan, diterima pembayaran utang. Jadi itu adalah termasuk dari kegiatan yang berhubungan dengan jurnal umum. Oke, siklus pertama adalah transaksi,
siklus kedua adalah jurnal umum. Kemudian kalau kalian sudah merangkum dan membuat jurnal-jurnal dalam transaksi dalam bentuk jurnal umum, langkah berikutnya kalian adalah membuat saldo-saldo. Ya, saldo-saldo itu berupa namanya yang ketiga itu adalah buku besar. Jadi masing-masing buku besar itu memiliki aliran kas atau aliran akun yang berbeda. Misalnya ada buku besar kas, ada buku besar utang, ada buku besar piutang, ada buku besar kendaraan, ada buku besar modal, sampai buku besar biaya dan pendapatan. Seperti itu. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi langkah awal untuk siklus akuntansi berawal dari transaksi ya. Yang transaksi tadi sudah saya jelaskan secara mendetail. Kemudian dari transaksi baru dimuat dalam jurnal umum. Kemudian setelah jurnal umum baru dibuatlah buku besar. Nah, kemudian setelah kalian merangkul semua saldo-saldo yang ada pada buku besar, kemudian kalian langkah keempat atau siklus keempat adalah membuat yang namanya neraca saldo seperti itu. Nah, kemudian baru setelah neraca saldo baru ke jurnal penyesuaian dan akhirnya nanti kalian akan memuatnya dalam jurnal penutup seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi dalam video kali ini saya tidak akan langsung membahas ke siklus akuntansi. Yang penting di sini kalian tahu dasarnya seperti apa. Oke, yang tadi saya bakal katakan akuntansi itu berbeda dengan matematika. Kenapa? Karena dalam matematika itu ada banyak rumus yang membuat kalian itu pusing ya. Jadi ada rumus aljabar, logaritma dan lain sebagainya. Tapi dalam akuntansi kalian hanya harus paham konsep ini, yaitu A sama dengan utang plus M, atau A itu adalah aktiva. Rumusnya saya ulang ya, rumus dari akuntansi itu adalah A atau aktiva sama dengan utang plus modal seperti itu. Jadi bisa disingkat A sama dengan U plus M. Jadi maksudnya A itu aktiva, jumlah aktiva harus sama dengan jumlah utang dan jumlah modal utang sama modal ya, seperti itu ya. A sama dengan U plus M. Jadi jumlahnya harus balance ya, dalam artian di sisi sebelah kanan jumlahnya 1 juta, ya di sebelah kiri harus 1 juta. Karena akuntansi itu adalah seperti membedakan antara sisi debit dan sisi kredit, atau sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian sudah paham, ingat perlu di dasarnya A sama dengan U plus M. Oke, A itu adalah aktiva. Apa sih aktiva? Pasti kalian bertanya-tanya. Oke, saya akan membahas satu persatu. Jadi kan saya bilang tadi rumusnya A sama dengan U plus M. Jadi A, aktiva. Oke, aktiva itu merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh organisasi maupun perorangan yang berupa aset tetap, aset tidak tetap, dan aset lancar, atau kekayaan tetap, kekayaan lancar dan tidak tetap seperti itu. Misalnya apa sih yang termasuk aset atau kekayaan tetap? Misalnya kalian punya rumah, ya, punya mobil, punya motor. Jadi itu disebut dengan aset tetap. Oke, dan bisa kalian juga di benak kalian itu adalah tanah. Tanah juga termasuk aset tetap ya. Kemudian apa sih bedanya aset tetap dengan aset tidak tetap? Kalau tidak tetap itu misalnya seperti ini, kalian memiliki, atau aset tidak tetap itu sama dengan aset yang tidak lancar ya, sama seperti hutang, piutang, sewa dibayar di muka, dan kas seperti itu ya. Jadi kalian bisa memahami. Oke, jadi bedanya kalau aset tetap itu dia berwujud dan bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi kalau aset tidak tetap atau aset lancar, dia bisa dilihat tapi ada juga tidak terlihat. Seperti juga hak paten ya. Kalian belum tahu ya. Hak paten itu adalah hak di mana suatu perusahaan mematenkan suatu usahanya atau hasil karyanya, itu hak paten. Jadi
itu kita tidak bisa melihat KPR itu bentuknya seperti apa, kita belum tahu ya. Makanya perbedaannya bisa dilihat dari segi bentuk fisik seperti itu. Jadi itu aktiva. Aktiva sama dengan U. Nah sekarang itu kita lihat ke U. U itu adalah utang. Utang sudah kalian pasti tahu utang ya. Apalagi kalian yang di sekolah ataupun yang di kampus sudah pernah melakukan kegiatan ini apa? Justru sering ya. Contohnya seperti ini. Saya meminjam uang ke kalian seperti itu. Otomatis saya memiliki utang ke kalian. Nah, jika kalian pikirkan, apakah definisi utang kalau seperti itu permasalahannya? Oke, langsung saja. Utang adalah suatu kewajiban ya, yang harus dibayar oleh orang yang mempunyai utang seperti itu. Jadi utang itu kewajiban yang harus segera dibayar. Seperti tadi saya memberikan ilustrasi bahwa saya meminjam uang ke kalian, otomatis saya memiliki kewajiban untuk membayar uang atau barang maupun jasa kepada kalian. Contohnya seperti ini, saya meminjam uang, jadi itu kan berhubungan dengan barang uang. Kemudian kalau jasa saya seperti ini, saya berjanji apabila saya mendapatkan nilai 100, saya akan membantu tugas lain. Itu sudah seperti berhubungan dengan utang atau kewajiban untuk melunasi baik itu berupa barang maupun jasa. Tetapi secara teoritis utang itu pasti berhubungan dengan uang seperti itu ya. Oke, jadi aktiva kalian sudah tahu, aktiva kekayaan, utang itu kewajiban, kemudian M itu adalah modal. Modal itu adalah suatu aset yang kita miliki yang digunakan untuk membangun usaha. Oke, nah sebenarnya modal dan aktiva itu hampir sama, cuma bedanya kalau modal itu memang dari diri kita sendiri seperti itu ya teman-teman. Makanya rumus dari akuntansi itu sangat simpel. Yang penting kalian bisa memahami dari konsep yang saya jelaskan itu, A itu adalah aktiva sama dengan utang plus modal. Jadi di sisi sebelah kanan jumlahnya 1 juta, maka di sisi sebelah kiri harus 1 juta. Kenapa? Karena itulah akuntansi menyeimbangkan neraca antara sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri seperti itu. Oke teman-teman, setelah kalian memahami dari masing-masing rumus atau dasar dari akuntansi, sekarang kita akan langsung membahasnya dalam transaksi ya seperti itu. Jadi yang seperti saya bilang, akuntansi itu ada konsep yang berbeda dengan matematika. Jadi rumus dasar akuntansi itu adalah yang pertama, aktiva sama dengan utang plus modal. Aktiva sama dengan utang plus modal seperti itu. Kemudian sekarang baru pengembangannya ya. Oke, di sini saya trik mudah ya untuk belajar akuntansi. Kalian bisa melihat ini ada jari-jari kanan saya ya. Jadi untuk menghafal dasar dari akuntansi, kalian harus memahami konsep ini ya. Jadi andai kata itu saya bilang aktiva itu adalah nomor ini ya, 1. Kemudian utang nomor 2, 3 itu modal, 4 itu pendapatannya, dan 5 biaya. Oke. Jadi menurut PSAK, sistem penomoran akun dari akuntansi itu sudah diatur. Jadi kalian tidak boleh bertentangan dengan hal itu ya. Oke. Terus saya ulangi lagi. Nomor akun untuk berhubungan dengan aktiva apapun kekayaannya ya, baik itu uang, piutang, sewa dibayar di muka, tanah, kendaraan, mobil, peralatan, itu semua termasuk aktiva ya. Oke, jadi dia nomor akunnya adalah 1. Oke, saya ulang lagi. Apapun yang merupakan kekayaan seperti kas atau uang, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, tanah, kendaraan. Jadi semuanya itu adalah dicatat dalam akun nomor 1. Makanya ingat, aktiva itu ini A. Oke, sudah. Kemudian 2 itu adalah utang. Oke,
Kalian kan sudah tahu dari definisi dari utang yang sudah saya jelaskan. Utang itu adalah suatu kewajiban yang harus dibayar kepada orang yang meminjamkan kita uang. Seperti itu. Makanya utang itu nomor akunnya adalah nomor 2 ya. Nomor 2. Kenapa nomor 2 ya? Kita harus kembali lagi ke aturan kita ya. Kitab suci kita dalam akuntansi itu diatur pada yang namanya PSAK atau Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Jadi kenapa harus nomor 2? Memang aturannya seperti itu. Jadi kalian harus paham ya. Ingat, 1 itu aktiva, 2 itu utang. Oke? Lanjut ya. Utang itu yang belum saya jelaskan. Utang itu ada 2. Jadi ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Apa sih bedanya? Jelas dari segi penamaan. Jangka pendek, jadi pelunasannya kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang ya melebihi 1 tahun. Contohnya utang yang durasinya pendek atau kurang dari 1 tahun. Misalnya utang bunga. Oke, misalnya bapak ibu kalian itu sering ngeredit motor, kan ada namanya bunga yang harus dibayar. Itu kan pembayarannya tiap bulan, jadi dia termasuk utang jangka pendek. Kemudian gaji orang tua kalian, kakak kalian, kakek kalian ataupun nenek kalian kan bekerja kan. Tentunya suatu perusahaan atau organisasi yang mempekerjakan orang tua kalian atau keluarga kalian tentunya akan mendapatkan namanya gaji. Nah, gaji itu kan dibayar setiap bulan. Makanya pembayaran gaji oleh perusahaan itu disebut dengan utang gaji. Jadi utang gaji itu berhubungan dengan utang jangka pendek karena dibayarnya sebulan. Oke. Nah, kemudian utang jangka panjang. Seperti apa ya? Kalau kalian pikir, kalau kalian analisis, namanya utang jangka panjang yaitu pembayaran utang lebih dari 1 tahun. Misalnya ya, bapak kalian yang PNS misalnya pegawai negeri ya, meminjam uang di bank. Pasti ada durasinya. Misalnya bapak kalian tuh memiliki penghasilan per bulan 7 juta PNS ya. Lalu dia mencari utang di bank 200 juta dalam tempo waktu 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, sudah kalian sadar, jadi utang itu, utang bank ya, termasuk utang jangka panjang. Kenapa? Karena pembayaran lebih dari 1 tahun seperti itu ya. Itu bisa jelaskan ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Oke. Saya ulangi lagi, utang jangka pendek itu pembayarannya kurang dari 1 tahun. Kalau utang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Oke, 1 aktiva, 2 utang. Oke. Yang berikutnya nomor 3. Jadi nomor 3 itu adalah modal. Modal itu yang sudah saya tadi jelaskan. Modal itu adalah suatu kekayaan yang kita miliki yang digunakan untuk mengembangkan organisasi atau usaha kita. Jadi dia itu ada di akun nomor 3 karena sudah ditetapkan berdasarkan PSAK. Oke, 1 itu adalah aktiva, 2 itu adalah utang, dan 3 itu adalah modal. Oke, sudah. Yang berikutnya, nah kemudian ada akun lengkap ya, yaitu ada yang saya sebutkan ada namanya pendapatan dan biaya. Oke, jadi 1 aktiva, 2 utang, 3 modal, yang keempat itu adalah apa? Yang keempat itu adalah pendapatan. Oke, pasti kalian masih berpikir apa sih pendapatan? Oke, sebenarnya kalian sudah tahu pendapatannya seperti apa, cuman kalian belum bisa mendefinisikannya secara teoritis seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi pendapatan itu adalah suatu keuntungan yang diperoleh dari perusahaan atau individu dengan menjual barang maupun jasa. Misalnya, saya sendiri adalah perusahaan misalnya laundry. Jadi kalian melondri, oke, melondri baju dengan harga 100.000 gitu misalnya. Karena kalian menggunakan jasa saya sebagai perusahaan laundry, maka saya nanti akan mendapatkan namanya uang. Uang itulah disebut dengan
keuntungan atau pendapatan, karena kita telah mengerjakan segala sesuatu dari konsumen seperti itu. Jadi itu pendapatan ya. Akunnya itu adalah nomor 4. Oke. Satu aktiva, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan. Nah yang terakhir 5 itu adalah biaya. Oke, kalian pasti sudah tahu biaya ya. Jadi dari kalian kecil sampai kalian sekarang sudah berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kalian seperti itu. Jadi biaya itu ada bermacam-macam ya. Ada biaya konsumsi, biaya uang jajan, biaya lauk pauk, biaya sekolah, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya gaji dan lain sebagainya. Jadi apapun yang dikeluarkan orang tua kalian untuk kemenuhan kalian itu sendiri itu disebut biaya. Atau saya balikkan, apapun yang kalian keluarkan untuk kebutuhan kalian sehari-hari itulah namanya biaya. Contohnya, kalian pasti menggunakan handphone. Setiap minggu atau setiap bulan pasti kalian memerlukan kuota kan? Nah, kuota tersebut harus dibeli pakai uang. Makanya kalian ada pengeluaran disebut dengan biaya kuota seperti itu. Jadi tak terasa kalian walaupun tidak bekerja atau masih sekolah ataupun masih kuliah, kalian sudah memiliki yang namanya pengeluaran atau biaya seperti itu. Makanya sekarang sebagai insan atau orang yang suka akuntansi, pasti kalian nanti akan bisa mengontrol keuangan kalian, mana yang patutnya dibeli, mana yang patutnya disimpan dan lain sebagainya. Kalian nanti kelola. Makanya di sini saya akan membahas dan memberikan pemahaman bahwa akuntansi itu tidak serumit matematika, lebih gampang ya. Oke, jadi saya sudah membahas dari 5 akun ya. Mungkin perlu diingat lagi, akun pertama itu adalah aktiva, dan kedua itu adalah utang, ketiga modal, keempat pendapatan, dan kelima biaya. Oke, saya bilang aktiva, utang, modal, pendapatan, biaya. Oke, jadi saya berikan rumus seperti ini ya. Oke, aktiva itu saldo, ada rumusnya ya. Dia itu selalu bersaldo normal di sisi sebelah debit. Oke, akun 1 ya, aktiva saldo normalnya di debit. Oke, aktiva saldo normalnya di debit, otomatis saldonya dia berkurang di mana? Di kredit. Oke, misalnya seperti ini, saya membeli HP padahal saya sudah punya HP, otomatis kekayaan saya itu bertambah, atau HP saya bertambah padahal saya sudah punya HP. Makanya transaksinya itu adalah aktivanya saya itu bertambah di sisi sebelah debit, atau aktiva saya bertambah di sisi sebelah debit. Itu saldo normal. Kalau berkurangnya aktiva di mana? Ya kebalikannya, bertambah di debit, berkurang di kredit. Seperti itu ya teman-teman. Oke, aktiva. Oke, saldo normalnya di debit, berkurang di kredit seperti itu. Oke, pelan-pelan ya. Oke, jadi aktiva bertambah di debit, berkurang di kredit. Yang tadi saya bilang, apapun kekayaan yang berupa uang, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, tanah, kendaraan, mobil dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kekayaan itu semuanya bertambah di debit. Oke, debit berkurang di kredit seperti itu. Oke, kalau sudah paham, jadi ini harus kalian pahami ya. Karena kalau kalian sudah paham ini, saya yakin untuk siklus akuntansi berikutnya dalam pembuatan jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi sampai jurnal penutup, pasti kalian gampang. Oke, langsung saja ya. Kedua, 1 aktiva kan kalian sudah paham, bertambah di mana? Di debit, berkurang di kredit. Oke, yang kedua itu adalah yang namanya utang.
Oke, berbeda dengan aktiva. Kalau utang itu kebalikan dari aktiva. Utang itu saldo normalnya atau utang itu bertambah di sisi sebelah kredit. Itu paling ingat, dipahami ya, jangan dihafalkannya. Ditambah sebelah kredit utang. Saldo normalnya di kredit ya, bukan di debit. Oke. Kalau kalian bertanya-tanya apa sih debit, apa sih kredit? Menurut yang saya baca ya, jadi debit itu adalah sisi sebelah kanan dan kredit adalah sisi sebelah kiri seperti itu. Jadi tidak ada definisi yang harfiah yang menjelaskan tentang apa debit, apa kredit seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi saya tadi bilang aktiva itu pertama di debit, berkurang di kredit. Kalau utang bertambah di mana? Di kredit, berkurang di debit, kebalikannya. Kemudian ada modal. Modal itu sama juga dengan utang, bertambah di sisi sebelah kredit, berkurang di sisi sebelah debit. Oke, aktiva debit, utang kredit, modal kredit. Oke, sambil jalan, aktiva debit, utang kredit, modal kredit. Oke, terus sudah kalian yang keempat juga yaitu pendapatan. Jadi saldo normalnya adalah sama, yaitu di sisi sebelah kredit, berkurang di debit. Oke, bisa kita asumsikan atau ambil kesimpulan bahwa utang, modal, pendapatan itu bertambah di kredit. Oke, sambil jalan, aktiva debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan di kredit seperti itu. Oke, yang satu pendapatan, biaya ya, yang terakhir itu hampir sama dengan aktiva. Jadi dia itu saldo normalnya atau bertambah di sisi sebelah debit dan berkurang di sisi sebelah kredit seperti itu ya teman-teman. Oke, bertambah di sisi sebelah debit, berkurang di sisi sebelah kredit. Oke, jadi kita asumsikan tadi kan saya biar gampang kalian menghafal. Di tangan ini kan ada aktiva 1, utang 2, 3 modal, 4 pendapatan dan 5 biaya. Oke, caranya adalah akun 1 dan 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang ini akun 1 dan 5 atau aktiva dan biaya itu bertambah di mana? Di debit. Sisanya ini utang, modal, pendapatan di kredit. Oke, biar gampang kalian gunakan rumus 5 jari ini. Kalian bisa praktekkan di rumah. Oke, slide. Nah, ini aktiva bertambah di mana? Di debit. Kemudian biaya bertambah di debit juga atau saldo normalnya di debit juga. Kemudian berkurang di mana? Yang jelas di sisi sebelah kredit seperti itu. Kemudian utang, modal dan pendapatan bertambah di sisi sebelah kredit, berkurang di sisi sebelah debit. Makanya seperti ini ya. Jadinya serena seperti itu. Jadi ini 1, ini 5 itu adalah aktiva dan biaya bertambah di debit. Kemudian utang, modal, pendapatan itu bertambah di kredit seperti itu ya. Jadi kalian harus paham rumus ini. Nah, itu dasar-dasar dulu. Jadi kalian harus menguasai ini dulu. Gimana sih saldo normalnya? Gimana sih saldo normalnya seperti itu? Kalau kalian sudah paham dengan dasar ini, saya yakin kalian gampang mengikuti siklus-siklus akuntansi yang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, habis ini kita akan membahas tentang yang namanya jurnal umum. Jadi jurnal umum itu kita membuat jurnal-jurnal dari transaksi yang ada. Oke, pada pertemuan kali ini saya hanya membahas tentang dasar-dasar akuntansinya dulu. Kenapa? Agar kalian tentunya paham dulu. Kalau kita lanjut ke materi yang sudah otak kalian kan bisa tahu seperti itu. Jadi ingat, matematika
matematika dan akuntansi itu beda ya. Jangan menyamakan akuntansi dengan matematika, karena akuntansi dan matematika itu memang sama-sama ada perhitungan, cuma bedanya kalau matematika itu jelas dia menentukan segala sesuatu yang akurat, seperti letak rumah saya dengan sekolah berapa kilo. Jadi ada rumusnya untuk menghitung itu. Tetapi kalau dalam akuntansi itu kita menghitung namanya uang, aliran uang, agar aliran uang itu balance. Dalam artian berapapun jumlah yang kita keluarkan harus sama dengan yang kita terima seperti itu ya. Jadi kalau akuntansi itu lebih cenderung mempelajari tentang pengelolaan keuangan, kalau matematika itu lebih ke menyelesaikan suatu permasalahan dengan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi itu jarak. Oke, jadi akuntansi dan matematika itu beda. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa ingat asal dasar akuntansi itu bermula dari akibat sama dengan utang plus modal. Kemudian kalau kalian sudah menguasai itu, baru kalian menguasai ini ya, 5 dari dasar akun ya. Jadi yang saya bilang akuntansi nomor akun itu sudah ditentukan namanya dari BSAK, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Jadi kita tidak boleh misalnya nomor biaya ya, kan 5 nomor biaya kita taruh cuma 1, tidak boleh. Jadi sudah terstruktur, sudah terbentuk ya, 1 akibat, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, dan 5 biaya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan kali ini. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, bisa mohon kalian berikan like dan subscribe. Jadi video ini ingin membuka mata kalian, jadi perbedaan akuntansi dan matematika berbeda. Dan saya juga memperjelas ruang lingkup lapangan pekerjaan akuntansi itu lebih besar dan lebih banyak daripada jurusan-jurusan lain yang saya bilang. Misalnya kalian tamat SMA nyari ke kuliah, kalian mencari jurusan PGSD. Setelah tamat PGSD, ruang lingkup kalian di mana? Tentunya hanya bekerja menjadi guru SD. Berbeda dengan akuntansi teman-teman. Jadi kalian itu bisa mencari lapangan pekerjaan yang lebih dari itu. Misalnya pasti dalam otak kalian, kalau akuntansi itu pasti kerjanya di bank, bukan di bank saja ya, bisa di koperasi, bisa di hotel, bisa di pasar, bisa di perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang berhubungan dengan uang. Apalagi semua kegiatan kita yang berhubungan dengan uang itulah bidang kita, akuntansi. Jadi tentunya lapangan pekerjaan kita itu lebih besar. Nah, dari makna itu, dari sekarang kalian berpikir, khususnya jika kalian masih SMP, kalian akan berpikir setelah tamat saya mau cari SMA atau SMK. Kalau SMA kalian perlu kuliah, tapi kalau SMK kalian sudah punya yang namanya praktek dan teori kalian sudah bagus. Jadi kalau kalian minat ke akuntansi ya perdalam materi yang saya bahas hari ini. Jadi kalian benar kalian ternyata akuntansi beda dengan matematika, beda dengan yang kalian pikirkan selama ini ya. Oke, jadi dari sekarang kalian dipikirkan mau kerja di mana, mau kuliah di mana, bagi yang SMA atau SMK, atau yang SMP mau cari SMA atau SMK. Jadi saya anjurkan kalau kalian ada dasar dan minat cita-cita kalian sebagai pegawai bank atau pegawai pajak dan sebagainya, dari sekarang kalian berikan ilmu memperdalam ilmu akuntansi kalian, jadi kalian bisa menanamkan ke SMK. Jadi di sini SMK di sini yang ada di Kota Singaraja itu ada di SMK satu Singaraja. Tapi kalau kalian ingin nyari SMA tidak masalah, tapi SMA itu kalian kuat teori, tapi di prakteknya kalian masih lemah. Beda dengan SMA. Oke, jadi yang perlu saya katakan kesimpulan dari video saya hari ini. Jadi akuntansi beda dengan matematika. Oke, jangan menyamakan hal itu. Dan akuntansi lapangan pekerjaannya lebih banyak. Oke, itu saja. Oke, semoga video saya bermanfaat.
Jika ada salah, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya harap kalian membantu mengembangkan channel pembelajaran dari saya, dan saya nanti di pertemuan berikutnya setelah kalian pahamkan dasar, nanti kita lanjut ke pembuatan namanya transaksi dalam buku jurnal umum. Oke, itu saja yang perlu saya bahas hari ini, dan semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di waktu saya tutup.